Oke, masih dengan saya Sofyan Setiawan di channel Junior Dev. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS Display. Sebelumnya di pertemuan part 1 kita sudah membahas tentang perbedaan display block dan display inline, dan kemudian kita mencoba untuk override dari display block menjadi display inline dan display inline menjadi display block. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas tentang penggunaan display none dan visibility hidden, dan nanti kita akan lihat perbedaannya. Di sini saya akan coba membuat 4 button. Jadi kita akan ketik button seperti ini, dan kemudian isinya adalah misalkan yang pertama adalah tampil. Oke. Dan kemudian ini akan saya copy di bawah. Oke, seperti ini jadi 4. Nah, yang pertama ini saya akan gunakan untuk menampilkan elemen, dan kemudian ini untuk menyembunyikan. Oke. Lalu yang button ketiga kita akan coba ubah jadi visible, dan ini untuk hidden. Oke. Jadi yang di sini kita akan coba berikan action JavaScript untuk menampilkan elemen, di sini untuk menyembunyikan elemen, ini untuk membuat elemen visible, ini untuk membuat elemen hidden. Oke. Maka di sini kita akan membutuhkan yang namanya onClick. Oke. Jadi saat onClick dia akan menjalankan perintah JavaScript. Ini akan saya copy di semua button. Oke, kita akan buat nanti JavaScript-nya belakangan. Oke, yang pertama adalah saya akan coba membuat 2 div. Jadi div misalkan dengan ID yang pertama adalah target 1, dan di sini kita akan isi teks. Jadi kita akan tambahkan H2 misalkan. Untuk judulnya misalkan judul 1. Kemudian kita akan berikan paragraf. Misalkan kita isi ini adalah sebuah teks. Oke, agar lebih banyak kita akan coba copy paste seperti ini. Oke. Dan kemudian ini akan saya copy dan akan saya paste di bawahnya, dan ini saya namai ID-nya menjadi target 2 dan judulnya menjadi judul 2. Oke, kita akan simpan. Kalau misalkan kita lihat, kita reload, maka hasilnya jadi seperti ini. Oke, ini harusnya untuk buttonnya agak lebih ke bawah, jadi kita akan tambahkan HR saja. Oke, seperti ini. Oke, jadi ketika button ini diklik, dia akan mempengaruhi elemen, misalkan elemen di bawahnya ini untuk yang target 1 dan target 2. Oke, kita akan coba buat script di bawahnya. Oke, jadi JavaScript. Oke, saya akan coba membuat sebuah fungsi, yaitu function tampil. Di function tampil ini kita akan coba membuat ketika ini diklik, dia akan misalnya style dari elemen tersebut akan displaynya block, misalkan seperti itu. Maka kita harus select dengan dokumen .get element by ID. Maka di sini ID yang saya pilih adalah target 1. Kemudian kita akan buat ini style display, kemudian kita akan isi dengan block. Oke, seperti ini. Oke,
Jadi ketika ini nanti diklik di sini, kita akan memanggil function ini. Jadi ketika button tampil ini diklik, dia akan memanggil fungsi ini. Maka kita harus tuliskan tampil. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengcopy function tampil ini dan kemudian saya paste di bawahnya. Ini akan saya ganti dengan namanya sembunyi. Oke, seperti ini. Dan yang saya sembunyikan itu adalah target 1, maka di sini kita harus mengganti dengan none. Oke. Dan kemudian untuk function, kita akan buat function lagi. Oke. Ini akan saya namai functionnya misalkan hidden. Oke, seperti ini. Dan kemudian target ID-nya, get element by ID-nya itu adalah target 2. Kemudian untuk stylenya kita akan ganti jadi visibility. Dan kita akan ganti di sini adalah hidden. Oke, selanjutnya function yang terakhir kita akan beri nama misalkan visible seperti ini, pakai huruf kecil, dan targetnya adalah target 2, dan ini akan saya ganti jadi visibility. Oke, seperti ini. Ini akan saya ganti jadi visible. Nah, maka kita akan masukkan ke dalam onClick ini fungsinya. Jadi ini untuk sembunyi, ini untuk visible, dan yang terakhir tadi adalah hidden. Oke. Jangan lupa untuk memberikan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Jadi untuk pemanggilan function JavaScript kita harus menggunakan ini. Oke, tadi sepertinya saat saya jalankan hidden ini tidak bisa diklik. Jadi maksudnya adalah ini bukan sebuah fungsi menurut inspect element di Chrome. Mungkin karena saya menggunakan keyword hidden. Kita akan coba ganti menjadi hidden 1 dan ini untuk hidden 1. Oke, mungkin ini menjadi salah satu fungsi dari JavaScript. Jadi saya akan namai ini hidden 1, hidden 1. Oke. Kita akan coba reload dan kita akan lihat kalau misalkan judul 1 ini akan saya sembunyikan. Oke, tapi sebelum itu kita akan coba untuk inspect element. Jadi kita akan coba klik kanan, kemudian kita inspect. Oke, setelah kita inspect, kita menuju ke div dengan ID target 1. Maka kita akan lihat ketika kita klik sembunyikan, maka yang terjadi style dari target 1 displaynya none, dan space yang dibutuhkan oleh target 1 itu juga disembunyikan juga. Jadi antara tampilan dari elemen dan juga space yang dibutuhkan itu disembunyikan. Kalau misalkan kita tampil dengan menampilkan ini sebagai display block, maka kita lihat, oke, jadi display block, maka untuk space yang dibutuhkan untuk target 1 terlihat dan elemen target 1 juga terlihat. Oke. Nah, jadi kalau misalkan untuk perbedaan antara display none dan visibility hidden, kita akan lihat kalau misalkan hidden. Nah, di sini untuk target 2 stylenya yaitu visibility hidden, maka kita bisa lihat untuk elemennya itu menjadi tersembunyi, tapi space yang dibutuhkan masih tetap. Jadi dia masih memakan space yaitu untuk lebarnya 1247 kali 64. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tampilkan lagi, nah jadi seperti ini. Maka space yang dibutuhkan tetap ditampilkan ketika kita menggunakan visibility hidden.
Oke, jadi kita akan coba lagi. Kalau misalkan sembunyikan, maka di sini kita tidak bisa melihat space apapun. Kalau misalkan untuk hidden, kita masih bisa mengetahui space-nya. Jadi dia masih memakan space. Sementara untuk display none itu tidak ada space sama sekali. Oke, seperti itu. Jadi kita tampilkan lagi dan kemudian kita visible. Oke, selanjutnya kita akan mencoba sebuah display, yaitu seperti halnya gabungan antara display inline dan display block. Namanya adalah display inline block. Saya akan coba memanfaatkan dari teks yang di atas. Kita akan coba copy untuk paragraf yang mengandung sebuah image, maka kita bisa kopas di bawahnya. Oke, seperti ini. Nah, ID-nya akan saya ganti menjadi tes 1, dan kemudian kita kopas lagi. Oke. Nah, yang ini menjadi tes 2. Oke. Jadi kita akan coba untuk tes 1 itu menggunakan display inline, kemudian untuk tes 2 itu menggunakan display inline block. Maka kita harus select. Oke, jadi saya akan coba untuk mengcopy untuk yang ini, CSS ini, dan kemudian kita akan coba paste di bawah. Ini akan saya ganti menjadi tes 1. Jadi yang sebelumnya blok menjadi tes. Oke. Dan ini akan saya ganti menjadi inline. Dan kemudian saya akan coba kopas lagi. Nah, ini untuk tes 2. Oke. Tes 2, dan kemudian ini akan saya jadikan inline block. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba lihat, tapi sebelumnya ini akan saya berikan garis pembatas, jadi kita tambahkan HR. Kita akan lihat di sini. Kita reload. Nah, di sini ada dua buah div, yaitu tes 1 dan tes 2. Dan di sini kita lihat seperti tidak ada perbedaan antara display inline dengan inline block. Tapi kita akan lihat kalau misalkan kita menggunakan inline block, maka di sini kita bisa menentukan lebar dan tinggi dari elemen yang diselect atau yang kita select ini. Jadi span, A, dan image di div test 2 ini kita bisa berikan width dan height. Oke, kita akan coba melihat perbedaan antara display inline dan inline block dengan menambahkan width dan height. Oke, width-nya misalkan kita tambahin 200 pixel dan height-nya 200 pixel. Dan kemudian kita lakukan yang sama dengan display inline block, kita tambahkan width dan height. Kemudian kita akan coba reload. Nah, maka hasilnya adalah untuk image di inline ini terpengaruh oleh width dan height, sementara untuk link dan span, jadi elemen yang membutuhkan penutup, ya, jadi bukan elemen kosong seperti image, ini tidak terpengaruh sama sekali. Sementara kalau misalkan kita lihat di inline block, ini terpengaruh. Jadi lebar dan tingginya menyesuaikan dari width dan height di CSS. Jadi itu adalah perbedaan dari inline dan inline block. Jadi kalau inline block dia bisa menerapkan pada elemen-elemen untuk menyesuaikan tinggi dan lebarnya. Sementara untuk yang inline ini tidak terpengaruh. Nah, itu untuk tutorial tentang display, jadi penggunaan display pada CSS. Maka kita bisa lihat di sini untuk kode HTML-nya. Oke, jadi seperti ini. Dan kemudian ini yang untuk button dan target 1, target 2. Dan kemudian ini untuk JavaScript-nya.
Oke, seperti ini. Dan ini untuk yang tes 1 dan tes 2 tadi, untuk yang inline dan inline block. Nah, kemudian untuk CSS-nya kita bisa lihat untuk span sampai yang tes 1, tes 2. Nah, seperti ini. Oke, itu adalah materi tentang CSS display, jadi penggunaan display CSS dalam tampilan HTML. Dan sebenarnya masih banyak display lain, jadi properti nilai atau nilai dari properti display yang bisa kita gunakan seperti halnya table, table row, dan kemudian table column dan sebagainya. Itu masih bisa dilihat di doubletreeschools.com, atau kita bisa lihat di inspect element. Kita bisa melihat daftar dari value dari property display. Oke. Untuk referensi materi kita kali ini dari doubletreeschools.com, kemudian css3.info, dan kemudian untuk video sebelumnya di channel Junior Dev bisa dilihat di bagian video. Jadi di tab video ada video untuk Unity, dan kemudian ada juga untuk game 3D multiplayer. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram maupun email. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.